Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Baik. Sehat semua ya. Nah, ini bulan puasa ya. Udah pernah ada yang mukel belum? Mari, setengah. Opo yo. Saya tujuh loh. Tujuh. Saya Karena apa itu? Saya satu kali, Pak. Karena apa itu? Karena nggak tahu. Sama cewek, Pak. Gimana sih jelasinnya? Oh iya, tahu. Saya satu kali, Pak. Kenapa itu? Karena nggak tahu. Nggak tahu. Jangan gitu. Iya. Siap, Pak. Oke, baik. Nah, sebelum memulai, perkenalkan saya Iqbal Juranto Jamiko, bisa dipanggil Iqbal ya. Nah, di sini saya akan memberikan materi atau pelajaran fenomena geostil. Nah, sebelum memulai ada kata-kata motivasi yang saya ingin berikan. Iya. Apa itu Pak Iqbal? Itu, Pak. Nah, ini saya ambil dari kartun Kung Panda. Tahu kan semua kartun Kung Panda itu? Tahu. Tahu ya. Nah, ini dari Master Bayi ya. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri. Tapi hari ini adalah anugerah. Itulah mengapa yang disebut masa kini. Asik. Next. Sebentar, sebelum memulai, aku belum kenal semuanya nih. Mungkin bisa saya cek hadiran dulu ya, sambil perkenalan diri masing-masing. Baik Pak, perkenalkan nama dulu sama asal daerah ya. Nah, saya presensi dulu. Mulai dari sini. Zat dan Atamini, siapa itu? Saya Pak. Nah, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahdan Artamini dari Kangean. Oke, selanjutnya Dani Saputra Wijaya. Saya Pak. Perkenalkan nama saya Dani Saputra Wijaya sebagai Dani dari Kediri Pak. Oke, selanjutnya Fani Hapsari. Saya, Pak. Kenalkan nama saya Fani Asari, biasa dipanggil Fania. Saya asalnya dari Bandung. Oke, selanjutnya Farah Dita. Saya, Pak. Nama saya Farah Deva dari Sidoarjo. Oke, selanjutnya Alvin Aulia Al Ahya. Saya Pak. Asal saya dari Palu. Kok ini dari Palu ya? Dulu kan pernah terdampak gempa dan tsunami. Iya, Pak. Gimana itu? Nah, itu saya. Itu Pak. Menangkan di web kita Pak. Waktu tsunami ya? Iya Pak. Itu yang kamu rasakan waktu gempa itu gimana? Mengembang ambing. Menang. Oke. Banyak ya korban yang meninggal ya. Banyak Pak. Keluargamu aman semua ya? Aman Pak. Aman ya, alhamdulillah. Selanjutnya Zainal Arifin. Perkenalkan, nama saya Arifin. Asal saya dari Bali Pak. Dari Bali. Oke. Kota pariwisata ya, daerah pariwisata. Oke, selanjutnya Aina Zahro. Perkenalkan, nama saya Rezal Kerajaan Ina. Saya dari Semeru. Oh. Ya, Saya hanya Semeru kebetulan. dari Semeru. Pernah terdampak juga kayak bencana. Dulu itu banjir bandang ya kalau nggak salah. Oh iya Pak, banjir bandang. Kebetulan saya pas itu pergi ke luar negeri Pak. Jadi saya Baik, selanjutnya pemaparan materi. Sebelum itu udah tahu belum itu fenomena geostil itu apa? Belum tahu Pak.
Belum tahu semua. Belum. Fenomena geosfer itu adalah suatu peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di seluruh permukaan bumi atau di bumi. Next, kira-kira apa saja sih lapisan fenomena geosfer itu? Nah, yang pertama itu ada atmosfer. Atmosfer itu dimulai dari sini ya. Ini ada gambar di samping ini. Nah, dari lapisan atas ini sampai keluar angkasa. Yang sebagian besar itu dilapisi oleh selubung gas. Selanjutnya lapisan litosfer, dan selanjutnya lapisan troposfer, lapisan biosfer, hidrosfer, serta antroposfer. Next. Nah, ini dia masing-masing dari lapisan itu. Ini gambarnya, ini dari biosfer, antroposfer, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lapisan litosfer. Ada yang tahu lapisan litosfer itu apa aja? Maksudnya pengertian dari lapisan litosfer itu apa? Saya Pak, Ya. kemarin tuh pas pengantar geografi saya udah diajarin Ibu Ina kebetulan. Oh, yang litosfer itu tanah Pak. Benar Tanah enggak? kurang tepat. Next. Mungkin ada jawaban lain. Ada jawaban lain? Saya Pak, Ya, litosfer itu struktur batuan Pak. boleh juga. Oke, selanjutnya next. Next. Nah, litosfer ya, kita akan mempelajari mulai dari karakteristik lapisan bumi, siklus geologi, dan batuan. Next. Nah, ini dia litosfer. Litos diambil dari kata litos batuan, sfer lapisan. Nah, ini pengertiannya. Jadi litosfer adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi dengan tebalnya itu 100 km. Bayangkan ya, lapisan litosfer itu 100 km ke bawah bumi. Seperti apa itu tebalnya? Nah, lapisan bumi ini dibagi menjadi 3, yaitu barisfer, inti bumi, astenosfer, lapisan mantel atau sulur bumi. Selanjutnya yang pertama barisfer ya, terdiri dari 2 lapisan, yaitu inner core, inti bumi, pada kedalaman 5.100 sampai 6.278 km dengan tebal 1.250 km, terdiri dari besi dan nikel dengan temperatur 4.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, di sini ya lapisan inner core paling dalam sendiri di bawah. Yang kedua outer core dengan kedalaman 2.900 sampai 5.100 km dengan tebal 2.250, terdiri atas besi dan nikel cair. Di sini bisa dilihat. Next. Nah, dan selanjutnya lapisan astenosfer atau disebut juga dengan selubung bumi atau bumi, yang terdiri dari magnesium dan silikat. Yang pertama itu lapisan mantel dalam. Pak, Baik, silakan. Dengan kedalaman 700 sampai 2.900 km, bersifat padat dengan densitasnya 5,7 cc dan suhu 1.500 sampai 3.000 derajat. Dan selanjutnya mantel luar astenosfer kedalaman 100 sampai 700 km, bersifat plastis, densitasnya 3,3 dengan temperatur 1.300 sampai 1.500 derajat Celcius. Nah, ini lebih ini ya,
lebih plastis daripada ini, bersifat kaku. Jadi semakin dalam itu semakin padat ya lapisannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu litosfer, lapisan terluar bumi dan paling tipis. Nah, ini lapisan yang kita pijaki sekarang. Lapisan ini terbagi menjadi dua, yaitu lapisan sima ada kedalaman 35 sampai 100 km, tersusun atas silisium dan magnesium. Dan kedua lapisan shell, kedalaman 0 sampai 35 km, tersusun atas logam silisium dan aluminium. Nah, di samping ini lapisannya. Nah, kita di sini di atas itu. Dalam banget Pak. Ya, sampai baris tir. Apakah manusia bisa menggali sampai litosfer? Nah, kan litosfer itu ada beberapa bagian. Untuk saat ini setahu saya itu litosfer itu untuk manusia paling dalam itu sampai 12 km, paling dalam, lubang paling dalam. Itu seingat saya itu waktu di Rusia pernah ada penelitian atau tambang untuk mencoba menggali seberapa dalam itu lapisan permukaan bumi. Nah, hanya sampai dengan lapisan sini saja ya. Jikapun kita mencoba menggali sampai lapisan contohnya mesosfer atau stenosfer. Nah, di situ kan ada lapisan terak bumi yaitu contohnya lapisan benua, kerak benua dan kerak samudra. Itu tidak mungkin karena lapisan itu sangat tebal ya. Oke, paham. Nice. Nah, ini lapisan kerak benua dan kerak samudra sangat tebal ya di sini. Nah, ini baru lapisan litosfer. Di sini astenosfer. Sampai kerak benua itu ya Pak? Iya, kemungkinan. Nah, kerak benua itu ketebalannya 20 sampai 75 km. Terdiri atas batuan granit, basalt dan basalt. Ini usianya sangat tua ya daripada kerak samudra ini. Komposisinya logam atau shell. Yang kedua, kerak samudra beran 5 sampai 15 km berupa endapan, batuan vulkanik, gabbro dan periode usia lebih muda. Biasanya kerak benua itu ditunjang dengan kerak samudra dari bawah. Nah, di sini biasanya kadang tempat terjadinya atau pusat terjadinya gempa bumi ya, titik-titik epicentrum di sini. Selanjutnya, nah yang berikutnya yaitu materi siklus batuan adalah proses perubahan bentuk batuan dari magma berubah menjadi batu, kerikil, pasir dan kembali lagi menjadi magma. Nah, di sini dia lapisannya siklus batuan. Keterangannya di sini. Selanjutnya, next. Nah, ini tahapan siklus batuan dimulai dari magma melalui tandingan berubah menjadi batuan beku. Selanjutnya batuan beku mengalami pelarutan dan pelarutan menjadi endapan sedimen. Selanjutnya endapan sedimen mengalami nitrifikasi, kompaksi dan sedimentasi menjadi batuan sedimen. Dan keempat, batuan sedimen dan batuan beku mengalami tekanan suhu tinggi dan waktu lama berubah menjadi batuan metamorf. Nah, biasanya tandingan itu dimulai dari bisa jadi letusan gunung berapi yang mengeluarkan lava. Next. Nah, ini ada 3 ya penyusun litosfer, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, mungkin ada yang tahu itu salah satu dari batuan ini apa aja?
Mungkin yang pertama batuan beku. Saya Pak. Bukan beku seperti granit, terus pedotit, diordit, cyanide, dan gabbro. Oke, betul. Next. Nah, ini dia batuan beku ya. Terbagi menjadi 3. Sebelumnya batuan beku ini terbentuk karena magma atau lava mulai pendinginan dan akhirnya membeku. Yang pertama batuan beku dalam. Nah, ini contohnya. Pembukaan ini terjadi di dalam bumi sangat lambat sehingga habur mineral terbentuk sempurna, besar dan kompak. Nah, ini batuannya biasanya terbentuk dari mineral-mineral dari dalam yang terbawa mungkin dari material gunung api. Yang kedua, batuan beku gam atau korok yang terjadi di sela-sela pipa kawah ya. Contohnya ini ada granit, porfit, diorit, porfirit, cyanide, porfirit. Yang ketiga, batuan luar efusi, pembukuannya di permukaan bumi sangat cepat, tidak terbentuk kristal atau gabur. Ini dia contohnya di bawah ini. Nah, selanjutnya batuan metamorf, batuan yang mengalami perubahan karena tekanan yang sangat besar, suhu yang tinggi dan waktu yang sangat lama. Yang pertama yaitu metamorf kontak, terjadi karena pengaruh suhu yang tinggi. Contohnya batu kualang dan batu marmer. Nah, batu marmer itu biasanya bahan bangunan ya, digunakan untuk manusia, untuk peralatan juga seperti peralatan memasak bisa jadi, atau juga buat hiasan-hiasan gitu. Kedua yaitu metamorf, terjadi metamorf dinamo atau kinetis yang terjadi akibat tekanan yang tinggi dan waktu yang lama. Ini dia batu sabat dan antrasit contohnya. Selanjutnya metamorf pneumatolitis, terbentuk akibat adanya unsur tertentu yang masuk ke batuan. Biasanya ini batuan kwarsa, batu permata, zamrud, batu topas. Nah, ini buat perhiasan. Next. Sekian, terima kasih untuk pemaparan materi saya. Selanjutnya ada quiz. Berarti kalian jarang belajar itu. Baru awal Pak. Masa sulit sih. Sulit banget Pak. Sulit Pak. Gimana sih? Mungkin untuk selanjutnya kita soalnya saya tanya dulu. Maaf Pak, tapi saya mati. Kenapa? Kabelnya habis. Ini lecet. Jadi ya. Ya, sebenarnya. Adanya Pak.
Apa ini? Oh, menurut siapa? Wah. Wah, keren. Oke, selanjutnya Sedia dong Pak, ya ampun Pak. nanti habis materi. Oke. Selanjutnya next. Oke, tadi udah mengerjakan soal puisi ya. Untuk kesimpulan materi kali ini yaitu fenomena geosfer mencakup berbagai aspek lingkungan fisik dan spasial yang terjadi di permukaan bumi. Adapun komponen utama geosfer seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan setiap komponen ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi dinamika bumi, termasuk perubahan iklim, bencana alam, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya ingin membagikan lembar kertas untuk diisi kesan kalian untuk menjadi feedback saya untuk evaluasi pertemuan berikutnya. Nah, silakan diisi sekarang ya. Jadi kumpulan nih Pak. Diisi sekarang, nanti langsung dikumpulkan. Dikumpulkan gimana Pak? Di saya. Nanti saya ambil harus. Bisa gimana? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Soalnya sama. Oke, sudah selesai ya. Saya ambil lagi. Kita di pekerjaan ya. Baik, terima kasih banyak karena sudah mengikuti mata pelajaran kali ini. Semoga bisa dapat memberikan manfaat kepada kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mama kamu Ben. 7. Hah? Mama kamu udah 7. Masa sih? Iya.